1,541 juta ton. Jadi ada recovery kenaikan MSY kita atau ikan yang boleh ditangkap secara berkelanjutan hampir 100%. Yang kedua, nilai tukar nelayan juga masih bagus di atas 110, walaupun harga-harga komoditi dan biaya hidup naik, mereka masih mampu menginikan di 110. Kemudian NTUP perikanan, NTUP nilai tukar usaha perikanan juga luar biasa kenaikannya, masih tetap tinggi dan hasil tangkapnya naik. Kemudian nilai tukar usaha perikanan nelayan juga naik tinggi. Jadi dari data ini kita tidak punya kekhawatiran yang ternyata perikanan performance-nya masih sangat baik, tangkap juga masih sangat baik. Kemudian dari nilai impor kita juga jauh menurun, kurang lebih penurunannya di atas 70%. Jadi impor ikan itu turun jauh dan kuota yang kita berikan itu yang terpakai hanya 20% lebih sedikit. Jadi hal yang luar biasa. Padahal konsumsi ikan nasional tercatat tahun kemarin itu meningkat dari 36 kilo menjadi 43 kilo. Ada kenaikan 7 kilogram per kapita kali 250 juta. Berarti ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dalam 1 tahun terakhir itu naik sejumlah 7 kg per orang. Kalau dikali ke 250 juta kurang lebih 1.750 ton. Kalau dinilai $1 saja itu sudah 1,7,5 miliar dolar. Itu nilai usaha industri yang luar biasa yang dikonsumsi oleh masyarakat kita. Impor ikan kita turunnya banyak sekali. Tolong ditulis yang benar, jangan salah angka-angkanya. Jadi lucu angkanya kalau tidak betul, ya. Kita bisa lihat di sini importnya jauh menurun, ekspornya naik sedikit, dan itu hal yang luar biasa karena konsumsi dalam negeri itu meningkat luar biasa. Jadi dalam sejarah peningkatan konsumsi ikan 2 tahun ini mencatat rekor tertinggi. Target pemerintah itu untuk menuju konsumsi ikan di 46 kg. Akhir 2019 itu menjadi 50 kg. Berarti kita butuh ikan tambahan untuk konsumsi dalam negeri saja. Kalau menjadi 46 kilo itu 3 kilo kali 250 juta berarti 750.000 ton kita perlukan. Dan itu tidak masalah karena MSY kita, stok ikan kita tuh naik dari 9,9 ke 12,53. Konsumsi ikan itu juga kenaikannya lumayan signifikan. Dan pemerintah Jokowi ini ingin menaikkan target pemerintah pusat ini menjadi 46 kg. Kita butuh 750.000 ton dan itu pasti siap kita. Illegal fishing ini sukses. Illegal fishing ini tidak bisa dibilang sukses karena masih terus ada pencurian ikan. Dan kesuksesan itu tidak akan pernah ada accomplished final karena yang mencuri tetap ada saja. Modusnya berbeda-beda. Sekarang yang Sulawesi Utara modusnya pakai kapal dalam negeri tapi nelayannya asing, pakai KTP Indonesia. Natuna itu kalau kita lihat masih berjejer di sana banyak. Kemudian juga di Arafuru juga masih ada, dan kita sekarang dari data satelit melihat ada beberapa transshipment terjadi di ISIS antara kapal-kapal kita dengan kapal asing. Jadi kapal kita tangkap dibawa ke ISIS. Tidak ada semua yang bilang ikan itu punya agama atau ikan punya kebangsaan. Tetapi teritorial EEZ itu ada UNCLOS dan aturan
di bawah IIZ kita itu hak milik kita. Ikan mati, semua kita juga mati. Tetapi ikan mati pasti bertelur, beranak, pianak dulu. Tidak ada ikan itu begitu hidup langsung nanti tanpa beranak pianak. Kalau tidak, MSY kita ini tidak mungkin naik begitu tinggi. Ya, ikan mati pasti ikan sebelum mati beranak pianak untuk meregenerasi dan mensustainable. Kan ada itu adalah bagian dari sustainability, sebuah perkembangan makhluk hidup. Ikan lahir fitrahnya itu untuk beranak pianak. Kalau dia mati, ya dia mati pasti dimakan oleh anak-anaknya. Kalau ikan migratori, ya migratori, tapi tidak semua ikan migratori. Ikan yang migratori hanya jenis tuna saja. Dan kita sekarang ini juga memberdayakan para nelayan, kapal bantuan, walaupun ada keterlambatan, kita juga tetap akan lanjutkan. Kemudian kita juga membangun pakan mandiri untuk menaikkan nilai tukar para pembudidaya dan sistem logistik. Jadi industri perikanan itu adalah dari para nelayan itu sendiri, pasar becek, pabrik, pengolahan, itu semua bagian dari industri. Kalau industri yang dimaksud adalah kapal-kapal ikan ex-asing atau kapal asing mau jalan lagi yang di Indonesia sekarang diberhenti, ya tidak bisa. Kenapa? Karena kapal-kapal itu adalah kapal bukti alat kejahatan. Masa suruh dipakai lagi jalannya tidak boleh. Kita negara Indonesia sudah berbaik hati sama para pemilik kapal dari asing ini untuk tidak kita tenggelamkan. Karena menerima bahwa praktek ini selama bertahun-tahun ini juga melibatkan banyak aparat pemerintah kita. Kalau mau dibetulkan secara legal hukum itu kapal semua harusnya dimusnahkan, disita negara dimusnahkan. Karena apa? Karena itu adalah alat bukti kejahatan yang dipakai berpuluh tahun mencuri ikan di laut Indonesia. Masa alat bukti kejahatan suruh jalan lagi dari ikan, nyuri ngambil ikan di tempat kita, tidak boleh. Jadi ini yang pejabat Indonesia harus mengerti bahwa kita sudah sangat baik, bukan amnesti, tapi kita menyadari ini untuk kebaikan ke depan dan kita juga energinya tidak banyak untuk memperpindahkan semuanya ini. Jadi yang tidak tertangkap basah dan udah compliant berhenti pada saat disuruh berhenti, ya kita tidak tenggelamkan. Tapi bukan berarti boleh jalan lagi, lalu itu alat bukti kejahatan kok. Kapal yang dipakai nolong bertahun-tahun apa namanya? Alat bukti kejahatan. Alat bukti kejahatan ya tidak bisa dipakai untuk usaha, untuk jalan tidak mungkin. Dan dengan Perpres 44 itu pun tidak boleh lagi jalan. Dan itu bukan milik orang kita dan semua kebanyakan ya silakan pergi diregistrasi keluar. Itu kita sudah sangat baik, sudah sangat memberikan seperti pengampunan untuk keluar. Tetapi kalau mereka melobi terus memaksa, ada gubernur, ada bekas pensiunan, aparat, pejabat yang bilang, oh kapal asing itu saya beli ya boleh jalan, enggak, ya enggak bisa. Oh kapal itu adalah alat bukti kejahatan. Alat bukti kejahatan ya semestinya dimusnahkan. Tapi yang jelas dan pasti kedaulatan negara kita, kalau ikan itu berenang di IIZ Indonesia dan di teritorial Indonesia itu milik kita. Siapa yang mencuri ya kita akan tenggelamkan, itu saja. Dan ikan tidak semuanya migratori, hanya tuna saja yang migratori. Dan bagaimanapun migratori tetap breeding zone-nya itu seperti yellowfin 68% ada di laut Banda kita.
Dan dengan tambahnya stok makin tinggi, nelayan tradisional pun akan lebih mudah mendapatkan ikan karena ikan banyak di pinggir. Untuk garam, KKP itu hanya sesuai dengan Permendag itu merekomendasikan garam konsumsi, tidak ada yang lain. Jadi kalau garam konsumsi misalnya stok nasional kurang, PT Garam harus beli, dan hanya cuma PT Garam ini adalah merubah dari dulu yang semua orang boleh impor menjadikan satu pintu untuk pengontrolan, bahwa kemudian ada kemungkinan penyalahgunaan. Ini baru kemungkinan ya, masih belum tentu, karena indikasi ini ada permainan yang menjebak sana sini juga kelihatan sekali. Jadi sebetulnya kalau untuk kita hanya merekomendasikan garam untuk konsumsi. Sebetulnya garam konsumsi atau garam industri sama saja. Kau beli garam industri bisa dimakan, garam konsumsi ya memang untuk dimakan. Itu sebetulnya hal yang dari dulu sudah menjadi persoalan. Saya melihat di sini kemungkinannya bisa saja banyak. Yang dulu biasa impor, comfort zone-nya hilang, membuat satu pelaporan atau apa bisa saja. Tapi ini semua kan masih dalam penyidikan. Kita berharap apa yang terjadi kalau itu spekulasi harga ya harus dihukum tentunya. Kalau itu sebetulnya tidak ke sana, karena kita memang menjadi PT Garam di sini masuk ke dalam impor garam adalah dengan tujuan supaya menjaga pasokan dan kebutuhan itu berimbang dengan tidak merugikan para petani garam. Kalau kalian ingat perang kita tuh hampir 2 tahun kan dulu, sampai akhirnya keluar Permendag bahwa garam impor konsumsi itu harus diatur. Tapi kalau industri tidak diatur bocor juga ya sama aja bohong sebetulnya. Jadi ini persoalan-persoalan yang memang masih ada ambigu sana sini, dan kita menunggu penyidikan lebih lanjut. Kita juga sudah konsultasi dengan Reskrim dan sebagainya, tapi di sini ya kita masih menunggu lebih dalam, dan pendalaman ini perlu pendalaman yang tidak mudah. Kita tahu semua kartel pangan di Indonesia itu luar biasa, tidak mudah juga untuk menghentikannya. Kita mencoba membuat sesuatu, memperbaiki supaya tidak terlalu terkartelisasi. Ada konsekuensi yang terjadi seperti ini misalnya. Ini hal-hal yang terus kita dalami, tapi tidak boleh menyurutkan spirit pemerintah dalam memperbaiki tata niaga pangan, dan itu kita akan terus lanjutkan ya. Ya kita berharap itu tadi tidak menyurutkan spirit pemerintah untuk membuat pengaturan dalam tata niaga garam. Jadi saya pikir apa yang terjadi sekarang ini masih dalam penyidikan. Saya belum melihat PT Garam melakukan kesalahan dalam hal ini. Jadi ya kita tunggu saja penyidikan. Tapi kita ke depan tetap akan membuat polisi yang menjaga kepentingan para petani garam. Yang kedua, memastikan BUMN pemerintah itu hadir untuk selalu menjaga balance antara supply dan demand, sehingga harga tidak jatuh dan harga tidak terlalu mahal gitu. 154 semuanya sudah selesai, dan 584 sudah berada di tangan nelayan, sudah ada PASD-nya. Sisanya ini sudah pada berangkat dari Garam. Dan Anda perlu ketahui situasinya, ini kan di kapal-kapal ini disuplai oleh sekitar 60 garam kapal tersebar dari seluruh Indonesia dan diperuntukkan kepada seluruh nelayan Indonesia. Nah, kami sampaikan bahwa kapal-kapal ukuran 3 JT, 5 JT, 10 JT, dan 20 JT ini kan mayoritas nelayan kecil yang lokasinya bukan di lokasi kota-kota besar, jadi selalu terpencil dan sebagainya. Bahkan kami sampaikan ada 5 kapal dalam pengiriman itu sempat tenggelam, tetapi karena kapal 3 JT, jadi akhirnya berhasil diangkat dan diperbaiki lagi karena ada resiko. Jadi pada waktu kita melakukan pengiriman ada resiko cuaca, ini luar biasa karena perahu-perahunya kecil. Itu yang pertama. Jadi 754 sekarang sudah dalam proses untuk pengiriman semuanya selesai. Dan kemudian untuk tahun 2017 itu totalnya 1086, semuanya sudah selesai lelang. Target kami sekitar Agustus semua kapal sudah selesai dan akan segera kita kirimkan.
mereka harus coba dulu, dan mereka setelah mereka cocok, kemudian mereka kita pesankan kapal yang sejenis. Jadi ini betul-betul seperti in-house ya, jadi bukan masif tapi in-house per nelayan yang target group kita. Kemudian yang kedua mengenai alat tangkap, total perhitungan kita 15.264. Nah, kami sampaikan ke Anda bahwa kita semua sudah proses verifikasi sudah selesai, dan kemudian sekarang satu persatu mulai masuk pembagian. Kemarin Cirebon 400 unit, 600 unit, terus gitu ya, jalan terus. Dan saya laporkan, karena kembali lagi sama dengan kapal, alat tangkap ini melekat pada hidup sehari-hari. Mereka harus diuji coba dulu. Jadi diuji coba, nangkep, dapat ikan, baru mereka puas, dia siap menerima. Nah, situasinya seperti itu. Nah, jadi kami laporkan kemarin sepanjang Pantura itu sudah mulai trial Batam, Cirebon, Indramayu, Pati, sudah mulai trial dan mereka mulai menerima. Ada beberapa yang misalnya mereka minta bumbu, kasih bumbu kotak, mereka minta bumbu bulat dan sebagainya. Jadi ini situasinya. Tetapi saya optimis karena pengadaannya sudah selesai. Kita sudah pakai LHPP, menggunakan katalog. Jadi proses lelang tidak ada persoalan.